Berlatar di Afrika Barat, lebih tepatnya wilayah Sierra Leone, ketika perang saudara sedang berkecamuk, kisah diawali dengan memperlihatkan seorang pria berkeluarga bersama Solomon Fandi. Ini rarainya, di mana Solomon ini memiliki seorang istri dan 3 orang anak yang salah satunya adalah seorang laki-laki berusia 11 tahun bernama Dia Fandi. Kita panggil saja Ujang. Ini pematuknya. Ketika Solomon sedang mengantar Ujang ke sekolah, muncullah sekelompok pemberontak yang menolak pemerintahan, di mana Solomon lari menuju rumah dan menyuruh istri dan ketiga anaknya untuk lari sejauh mungkin. Para pemberontak ini sendiri sudah banyak menimbulkan penderitaan bagi penduduk desa-desa kecil di Afrika, di mana mereka dengan sengaja memotong kedua tangan para korban hanya agar tidak bisa melakukan pemilihan saat diadakannya pemilu presiden. Ketika Solomon yang akan dipotong tangannya, seorang kapten ketua pemberontak yang bernama Kapten Poison, ini orangnya pun menghentikan hal itu oleh karena menganggap jika Solomon bisa berguna sebagai pekerja tambang berlian yang dipekerjakan secara paksa. Know this one. Look at him. Put him in the truck. Bring him to the mines. Beralih ke sebuah forum dunia bernama Global Witness yang merupakan organisasi hak asasi manusia semacam LSM internasional yang bertugas untuk menyelesaikan masalah seperti eksploitasi sumber daya alam, kemiskinan, konflik, dan lain-lain. Di mana bapak-bapak dan ibu-ibu terhormat ini pun menjelaskan bahwa saat ini Afrika sedang mengalami sebuah konflik serius mengenai kelompok ekstremis yang menguasai tambang berlian, yang di mana hasil penjualan berlian tersebut digunakan untuk membeli persenjataan yang mereka gunakan untuk memerangi saudara sendiri dan pemerintahan. Di situ juga hadir seorang pemilik perusahaan industri berlian bernama perusahaan Van de Kaap yang dipimpin oleh seorang pria bernama Simon. Ini bebenguknya, di mana di situ beliau diharapkan bisa membantu masalah berlian berdarah yang sedang terjadi di Sierra Leone, Afrika. Mr. Van de Kaap and Mr. Simmons. Kembali ke Afrika, di mana kita akan melihat seorang tentara bayaran sekaligus tokoh utama kita bernama Danny Archer. Ini orangnya, di mana Danny bekerja sebagai pemasok atau penyuplai senjata bagi para pemberontak dengan imbalan berlian itu sendiri. Yeah, so many. I don't know what to do with them all. Hey Aja, next time you bring satellite TV, I want to see P1. Ya. Danny tentunya tidak bekerja sendiri karena dia memiliki atasan atau bos, seorang kolonel bernama Kolonel Kotzi. Ini babangusnya, yang dimana beliau ini memiliki akses ke industri perdagangan senjata ilegal yang tentunya memiliki apa yang dibutuhkan oleh para pemberontak tersebut. Hey, I'm talking to you. Stop! Karena kolonel sendiri masih tinggal di Afrika, lebih tepatnya di ibu kota Afrika, Danny pun berjalan kaki dari kamp pemberontak menuju ke rumah si kolonel, yang dimana saat dalam perjalanan menuju ke sana, Danny dihadang oleh beberapa tentara Afrika yang berhasil menemukan berlian di dalam kulit domba, yang pada akhirnya membuat Danny harus ditahan atas kasus penyelundupan. Guys, take him over. Kembali ke Solomon Fandi dan para pekerja paksa yang tengah menambang berlian di sebuah sungai, di mana Solomon secara tak sengaja menemukan sebutir berlian dengan ukuran yang cukup besar, tapi tidak lebih besar dari yang pernah ditemukan oleh Patrick dan SpongeBob. Saat itulah Solomon berinisiatif untuk menyimpan untuk dirinya sendiri, di mana dia dengan cerdasnya mengapit berlian itu di antara kedua jari kakinya dan pura-pura izin modal untuk mengubur berlian tersebut. Namun tak diduga, si Kapten Poison Koplok itu pun menangkap basah Solomon ketika akan mengubur berliannya, yang pada saat bersamaan muncullah pasukan tentara yang menggerbek tempat tersebut, dan secara kebetulan Kapten Poison terkena ledakan yang membuat matanya pecah sehingga Solomon bisa mengubur berlian itu tepat sebelum para tentara menangkapnya. Dan secara tak terduga, Solomon ditempatkan di sel yang bersebelahan dengan si Danny, di mana saat para tentara membawa Kapten Poison, dia pun teriak-teriak kepada Solomon mengenai di mana dia menyembunyikan berlian terbesar yang pernah dilihatnya, yang hal itu langsung didengar oleh Danny yang merupakan seorang maniak berlian dan pemburu keuntungan. Where did that one? The pink one. I saw you take your mad. I do not know you. Liar! I saw it with my own eyes.
Ketika Dani ditebus oleh temannya, Dani pun meminta si teman untuk menebus seorang pria bernama Solomon Vandy, yang tentu saja Dani berniat untuk mendapatkan berlian tersebut dengan menggunakan Solomon sebagai jalannya. Listen, his name is Solomon Vandy, alright? Van de Kaap is gonna want that stone, whatever they say. You just get him out. Sesampainya di kontrakan, Dani pun mencongkel salah satu giginya yang ternyata isinya satu butir berlian kecil, yang mana sebagai seorang tentara bayaran sekaligus penyelundup berlian profesional, Dani tentunya selalu punya ide-ide berlian dengan menyembunyikan brilian di spot-spot yang tak terduga. Setelah menjual berliannya, Dani pun pergi ke kafe langganannya yang di situ terdapat seorang jurnalis asal Amerika bernama Medi. Ini parasnya, di mana si Medi ini berniat untuk mengungkap kasus mengenai berlian ke media, termasuk keterlibatan pria dari industri berlian yang kita lihat tadi saat di pertemuan Global Witness, yakni si Simon. You know all about Van de Kaap. Help me out. Well, off the record, I like to get kissed before I get fucked, huh? Kembali ke Solomon yang telah ditebus oleh temannya Dani dan juga diberikan bekal untuk dia hidup di sini, di mana Solomon langsung pergi ke kamp pengungsian untuk memeriksa daftar nama keluarganya yang setelah dicek satu persatu tak ditemukan nama istri atau anaknya. Bahkan petugas di sana pun terlalu sibuk untuk bisa membantu Solomon mencari keluarganya. Kasian. Ternyata istri dan anak Solomon masih terlunta-lunta bersama para warga lain, di mana para pemberontak akhirnya berhasil menghadang mereka, menculik anak Solomon dan membiarkan sang ibu alias istri Solomon menangis histeris. Dan ternyata anak-anak yang diculik oleh para pemberontak ini akan dijadikan pasukan mereka, di mana anak-anak tersebut akan dicuci otaknya dan didoktrin dengan faham-faham yang bertentangan dengan kemanusiaan, hingga mereka akan menjadi patuh dan setia terhadap bosnya, yakni si Kapten Poison. Beralih ke ibu kota Afrika, di mana Dani terlihat sedang bersama sang atasan yakni Kolonel Kodzi, yang intinya si kolonel ini agak kecewa dengan pekerjaan terakhir Dani yang mengakibatkan berlian-berlian tersebut disita pihak berwajib. You were a good soldier, but I made you better, didn't I? Dan dari sumber informan yang terpercaya, sang kolonel ternyata sudah mengetahui bahwa Dani mengenal seorang pria lokal bernama Solomon Vandy yang katanya memiliki sebuah batu berlian terbesar yang pernah ditemukan, di mana yang awalnya Dani berencana untuk memiliki batu itu untuk diri sendiri, kini malah harus terpaksa mendapatkan batu tersebut untuk menutupi kerugian dan membayar hutang-hutangnya kepada sang kolonel. Deal went bad and you owe me money. I'll take a stone as payment. If you say so, sir. Singkat cerita, Dani pun langsung menemui Solomon untuk membujuknya menunjukkan di mana dia menyimpan berlian tersebut, yang mana Dani berjanji akan membantunya menemukan anak dan istrinya asalkan Solomon mau memberitahu batu berlian itu disembunyikan. Awalnya Solomon menolak permintaan Dani, tetapi setelah mendengar tentang bantuan untuk menemukan keluarganya ditambah kemunculan para pemberontak yang sudah sampai ke perkotaan, membuat Solomon tidak memiliki pilihan lain selain menyetujui kesepakatan tersebut. Dan lagi-lagi kita akan melihat betapa kejam dan bengisnya para pemberontak ini, di mana mereka dengan teganya menembaki semua orang yang notabene masih dulur atau saudara mereka sendiri. Masa dibunuh-bunuhin, anjing, sampai-sampai membuat seisi kota kecil ini hancur dalam sekejap. Setelah mereka berdua berhasil selamat dan ikut dalam rombongan para pengungsi, Dani pun menemui Medi si jurnalis untuk memintanya sebuah bantuan yang pastinya sudah bisa Anda tebak bahwa Dani meminta Medi untuk menunjukkan di mana kira-kira keluarga Solomon akan diungsikan. Sebagai imbalannya, Dani akan menceritakan semua yang dia tahu tentang bisnis penyelundupan yang dia geluti, bahkan keterkaitan pemimpin industri berlian Van de Kaap dalam bisnis berlian berdarah ini akan diungkapkan olehnya. And you can prove this. You help me out, yeah. Right, here it comes. Faktanya, demi berlian tersebut Dani memainkan sebuah permainan simbiosis mutualisme, dimulai dengan Solomon yang akan bertemu kembali dengan keluarganya, Medi yang akan punya berita untuk tulisannya, dan dia sendiri yang akan diuntungkan dan akan bisa membayar hutang-hutangnya kepada Kolonel Kodzi. I can't believe I just said that. Dengan bantuan Medi, Solomon dan Dani pun dibawa ke Geni, sebuah kamp pengungsian terbesar kedua di Afrika, di mana di situ Solomon akhirnya bertemu dengan istri dan anaknya. Yang baru saja mereka bertemu, Solomon sudah teriak histeris oleh karena anak sulungnya yang diculik para pemberontak buajingan tersebut. Where is my son? Where?
Karena perang sipil masih terjadi, semua pengungsi pun belum bisa keluar dari kamp ini demi keamanan mereka sendiri, di mana hal itu jelas membuat Solomon menjadi sangat sedih karena selain belum bisa berkumpul bersama istrinya, dia juga memikirkan kondisi anak sulungnya yang entah bagaimana nasibnya sekarang. So sorry, Solomon. Melihat Solomon yang sedih tentu membuat Danny menjadi gusar, bukan karena kasihan tetapi karena takut dia menjadi berubah pikiran tentang menunjukkan di mana lokasi berliannya, sehingga Danny kembali meminta tolong kepada Maddie untuk ikut ke Sierra Leone bersama dengan kawan-kawan jurnalisnya. Please, Maddie, please. No! Awalnya Maddie menolak karena dia tidak suka dengan Danny yang memanfaatkan Solomon untuk kepentingannya sendiri. Tetapi setelah Danny menceritakan tentang perusahaan Van de Kaap dan Simmons, juga tentang bagaimana mereka bisa membuat berlian-berlian selundupan itu menjadi legal, serta barang bukti berupa nama, tanggal, dan nomor rekening, barulah Maddie bersedia untuk membantunya membawa Danny dan Solomon pergi ke Sierra Leone. What if you don't come out with the diamond? Then write whatever you want. I'm already dead. Dengan menyamar sebagai wartawan, Danny dan Solomon pun akan ikut naik bus bersama konvoi para jurnalis, yang mana Solomon awalnya menolak melakukan hal itu karena tidak terbiasa berbohong dan berakting, tetapi Danny meyakinkan bahwa jika Solomon ingin menemukan anaknya, maka dia tidak memiliki pilihan lain selain melakukan hal tersebut. So when people in your country read it, they will come help us, yes? Probably not. Perjalanan mereka pun sempat tertunda ketika jalur yang mereka lalui terjadi baku tembak antara tentara dan para pemberontak, di mana Solomon yang ingin membawa seorang anak yang terluka pun akhirnya pindah mobil bersama Danny dan Maddie, yang saat melanjutkan kembali perjalanan, tiba-tiba Start charging an entrance. ya, di saat semua anggota konvoi tewas, hanya mereka bertigalah yang masih selamat, yang tentu saja berkat bantuan orang dalam, di mana Danny, Solomon, dan Maddie pun berjalan kaki sampai ke tengah hutan, yang di situ sudah ada beberapa orang bersenjata dari suku Kamajor, sebuah milisi lokal yang tidak ikut campur dalam urusan perang saudara ini dan lebih mementingkan tentang keselamatan keluarga mereka sendiri. Excuse me. Dan ketika situasi sedikit tegang, Maddie yang cerdas pun langsung mengeluarkan kamera dan mengatakan bahwa mereka bertiga sengaja datang ke sini untuk mendapatkan berita tentang perjuangan suku Kamajor melawan pemberontak, yang hal itu langsung membuat mereka melakukan selfie untuk pertama kalinya. So do you think they've read your work? Shut up. Danny dan kawan-kawan pun dibawa ke tempat penampungan anak milik seorang pria yang baik hati bernama Benjamin. Ini orangnya, di mana sebagian besar anak-anak di sini adalah anak-anak yang berhasil diselamatkan dari para pemberontak yang telah mencuci otak mereka dan mendoktrinnya dengan hal-hal berbau kekerasan. It is what they do that makes them good or bad. Disitulah Danny dan Maddie akhirnya mengobrol lebih dalam tentang kehidupan mereka masing-masing, di mana Maddie akhirnya benar-benar dibuat simpati ketika mendengar kisah hidup Danny yang sudah tinggal di Afrika sejak kecil. I got sent away to South Africa in 1978 with a Muntsilverenas. Saat itu usianya masih 9 tahun ketika ibunya diperkosa dan ditembak, lalu sang ayah sendiri dipenggal dan tubuhnya dikaitkan di atas pintu gudang rumahnya, sehingga Danny kecil sudah mulai hidup mandiri dengan kerasnya lingkungan yang membuat dia akhirnya bertemu dengan Kolonel Kotsi yang merekrutnya menjadi tentara dan membuat Danny menjadi sosok yang cukup kuat di lapangan. Namun seiring berjalan waktu dan seiring hawa nafsu manusia yang terus bertambah, Kolonel Kotsi mulai menekan Danny dengan mengungkit-ungkit kebaikannya di masa lalu berikut dengan hutang-hutangnya, yang hal itulah faktor utama Danny ingin mendapatkan berliannya supaya bisa mendapatkan uang yang banyak dan pergi dari benua ini. God ever forgive us for what we've done to each other? Keesokan harinya terjadi sebuah insiden ketika Danny dan kawan-kawan akan kembali ke Sierra Leone, di mana Benjamin terluka akibat ditembak oleh dua pemberontak yang menjaga rute jalan, sehingga Danny terpaksa menuju kamp militer tempat Kolonel Kotsi bertugas untuk menyerahkan Benjamin kepada tim medis. First we snuff everything that moves out there, and we find your diamond. Ek wil hê julle moet die brug blaas. Lê die myne
Saat itulah Dani memutuskan untuk kembali ke Sierra Leone demi berlian dan anaknya si Solomon, di mana Dani sekali lagi meminta bantuan atau memohon kepada Maddie untuk mengalihkan perhatian seorang penjaga sehingga Dani bisa masuk ke sebuah tenda dan mengambil beberapa alat yang diperlukannya. Hal itu tentu membuat Maddie merasa sangat keberatan, bukan karena dimintai pertolongan, tetapi karena dia peduli dengan keselamatan Dani dan Solomon yang harus kembali ke zona perang alias Sierra Leone. Okelah, Solomon masih masuk akal membahayakan nyawa demi sang anak, tapi Maddie merasa sangat nyesek ketika sudah tahu bahwa Dani nekat membahayakan nyawanya sendiri hanya untuk sebuah berlian. Office phone, home phone, cell phone. I'm used to being pursued. What the heck? Since I'm near a phone, yeah. Yeah, right. Menempuh perjalanan berkilo-kilometer, mereka pun akhirnya sampai di markas para pemberontak yang dimana Solomon sendiri mengubur berlian tersebut di dekat sungai yang tak jauh dari sana, di mana Dani yang tidak ingin mati konyol pun menghubungi si kolonel dan memberitahunya lokasi markas para pemberontak ini supaya bisa langsung diserang keesokan paginya. Call back at midnight to confirm. Karena sudah tidak sabar lagi, Solomon pun nekat masuk ke dalam kandang singa untuk memastikan anaknya masih hidup, di mana dia akhirnya dengar cadas ketika anaknya justru tidak memperdulikan Solomon dan meneriakinya sebagai musuh akibat dari cuci otak yang dialaminya. Dan keesokan paginya, Solomon kembali harus bertemu dengan si Kapten Poison yang sekarang matanya sudah pecak sabelah, yang memaksa Solomon untuk menunjukkan di mana dia menguburkan berlian tersebut, yang pada saat bersamaan muncullah Kolonel Kotsi dan pasukan yang langsung membombardir markas mereka. Ketika peluru dan bom saling pajuliwet, Dani pun berlari untuk menyelamatkan anak Solomon yang tentu saja demi berlian tersebut, di mana Solomon sendiri sedang asik menghajar si Kapten Poison menggunakan sebuah skop dan berhasil mencocok kepalanya hingga dia tewas saat itu juga. Setelah para pemberontak berhasil dibinasakan, kini saatnya kita kembali ke urusan berlian, di mana si kolonel memaksa Dani untuk menekan si Solomon supaya segera menunjukkan lokasi berlian itu disimpan, yang dengan menggunakan anaknya, Solomon terpaksa harus menuruti semua perkataan si kolonel. What do you say, Mr. Vandy? Jy's in beheer van hierdie kamp. As enigiemand beweeg, skiet hulle. Sesampainya di lokasi, Solomon pun langsung menggali tanah tempat dia menguburkan berliannya, di mana saat si kolonel sudah tak sabar ingin melihatnya, saat itulah Dani dan Solomon langsung menumbangkan mereka semua dan membunuh si kolonel Kotsi yang selama ini sudah membuat hidup Dani menjadi tidak tenang. Dan betapa terkejutnya Dani ketika dia merasakan sakit pada bagian samping dadanya, yang setelah diperiksa ada darah yang mengucur dari situ, yang ternyata Dani sempat tertembak saat kejadian barusan. Setelah Solomon berhasil menemukan berlian yang dia kubur dan para pasukan Kolonel Kotsi datang untuk menyusul, saat itulah mereka berlari ke berbukitan, di mana dalam perjalanan menuju ke sana, Dani pun meminta Solomon menyerahkan berliannya untuk kemudian dia menghubungi pilot langganannya untuk menjemput mereka di titik yang telah ditentukan. Nabil, where are you? I'm nearly there. Kondisi Dani yang terluka parah dan mulai melemah pun membuat Solomon terpaksa harus menggendongnya, di mana saat pesawat jemputan sudah datang, Dani pun merasa bahwa mungkin inilah akhirnya, mungkin inilah nasibnya, bahwa dia tidak akan sanggup lagi untuk bertahan, tak bisa tertolong, sehingga Dani yang masih memiliki hati nurani sebagai seorang manusia pun memberikan berlian itu kepada Solomon dan menyuruhnya untuk naik ke dalam pesawat jemputan yang akan membawa dia dan anaknya ke tempat aman. You take your boy home, huh? Di detik-detik sekarat, Dani pun menghubungi nomor yang diberikan Maddie yang saat ini sudah berada di London, di mana Dani meminta bantuan kepada Maddie sekali lagi untuk mau membawa Solomon dan keluarganya ke London, juga membantunya untuk menjualkan berliannya supaya Solomon dan keluarganya bisa hidup layak. Dan untuk terakhir kalinya, Dani menyampaikan sebuah ungkapan yang tidak lebay tapi cukup membuat Maddie ciremai air panon, yakni, "Aku sangat senang bertemu denganmu." I'm really happy I met you.
Singkat cerita, Solomon terlihat sudah berada di London berkat bantuan Maddie, di mana mereka berdua sudah menyusun rencana untuk mengungkap semua kebusukan Simon, sang pemilik perusahaan berlian Van de Kaap, di mana Solomon meminta Simon untuk membuatkan visa dan mengurus semua kepindahannya keluarganya ke London, juga dengan satu koper uang yang telah disepakati, yang setelah semua itu selesai, barulah Solomon akan memberikan berliannya. I want what was promised to me by Mr. Archer. Well, may I see what I'm buying? You will get the stone once my family is here. Dan ketika Solomon akhirnya bisa kembali berkumpul dengan keluarganya, juga dengan Simon yang sudah mendapatkan apa yang diinginkannya, saat itulah Maddie diam-diam mengambil gambar Simon sebagai barang bukti atas semua berlian ilegalnya, sehingga secara tidak langsung membuat kehidupan Solomon menjadi lebih baik, yang pada saat bersamaan membuat kebusukan perusahaan Van de Kaap akhirnya terungkap. Dan ingat, semua ini tidak akan terjadi jika bukan karena jasa satu orang, seorang pria yang awalnya hanya memikirkan diri sendiri, ternyata di hati terdalamnya masih punya rasa peduli terhadap orang lain, dan itu nampaknya lebih baik daripada orang yang nampak peduli pada sesama, berkoar-koar di media mengupload kebaikannya di jejaring sosial, yang padahal sedikit pun tidak memperdulikan orang di sekitarnya. Tamat, ending yang cukup mengsolomonkan.